Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Nikma Afif dengan NIM terakhir 098 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang ditugaskan oleh Bapak Muhammad Dia Ulami SPDI MPDI tentang sumber-sumber hukum Islam ijtihad. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ijtihad ini adalah usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam perspektif hukum Islam, ijtihad berfungsi untuk menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis untuk diterapkan pada kondisi yang berubah atau baru. Ijtihad juga memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap fleksibel dan mampu beradaptasi dengan zaman yang terus berkembang. Seperti dijelaskan pada surat Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin, yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menegaskan pentingnya usaha ijtihad dan kesungguhan dalam mencari kebenaran dan petunjuk dari Allah. Lalu ada beberapa dasar hukum ijtihad dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada dalil Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-Hasr ayat 2. Untuk kedudukan ijtihad sendiri, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Lalu ada beberapa juga bentuk-bentuk ijtihad, yaitu yang pertama ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Lalu kias. Kias adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh kias adalah mengharapkan hukum minuman keras selain khamar seperti brandy, vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter seperti khamar yaitu memabukkan. Dan terdapat hukumnya dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal anlamuri rijasu min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Lalu ada juga yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki dan universal terhadap syariat Islam.
Misalkan seorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Peran ijtihad dalam pengembangan hukum Islam yaitu ijtihad dalam menghadapi tantangan zaman. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Hal ini menuntut umat Islam untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Beberapa contoh penerapan ijtihad dalam kehidupan kontemporer meliputi hukum teknologi reproduksi. Jadi hukum teknologi reproduksi ini seperti bayi tabung, donor sperma, dan kloning. Manusia menuntut ulama untuk berijtihad dalam menentukan hukum syar'i terkait praktik-praktik ini karena tidak ada nas yang secara langsung menjelaskan hukum-hukum ini. Lalu hukum ekonomi Islam. Dalam dunia ekonomi modern, berbagai bentuk transaksi dan perbankan sebagai perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi di pasar saham perlu ditinjau dengan menggunakan ijtihad karena bentuk-bentuk ini tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Syarat-syarat melakukan ijtihad. Ijtihad bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ada beberapa syarat harus dipenuhi oleh seorang yang hendak melakukan ijtihad, di antaranya penguasaan Al-Quran dan Sunnah. Seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang isi Al-Quran dan hadis, baik dari segi pemahaman maupun penafsiran. Lalu menguasai ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Seorang mujtahid harus memahami dengan baik tata bahasa Arab dan balaghah, keindahan bahasa, agar dapat menafsirkan teks secara akurat. Pemahaman. Lalu yang ketiga, pemahaman usul fikih. Usul fikih adalah ilmu berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Seorang mujtahid harus memahami kaidah-kaidah ini agar dapat menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam dengan benar. Lalu integritas moral dan takwa. Mujtahid harus memiliki akhlak yang baik, integritas serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melakukan ijtihad. Ia tidak tergoda oleh kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kesimpulannya adalah ijtihad adalah suatu sumber hukum Islam yang penting dalam menentukan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan dasar dari Al-Quran dan hadis, ijtihad memungkinkan umat Islam untuk menghadapi persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Ijtihad menjadi solusi dalam mengatasi masalah kontemporer yang tidak ditemukan pada zaman Rasulullah SAW, asalkan dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Dalam menghadapi perkembangan zaman, penting bagi para ulama untuk terus melakukan ijtihad dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Selain itu, umat Islam perlu memahami hasil ijtihad dengan baik agar dapat menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Sekian presentasi makalah dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya atau beberapa kata yang salah menurut Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.